Jemaat Tuhan, kalau dicermati bacaan Alkitab kita, kalau kita melihat surat-suratnya Paulus, dari mulai Roma, Korintus, seterusnya bahkan Efesus yang kita baca hari ini, maka kita akan melihat ciri khas dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu punya ciri khas kalau dia menulis surat, dia selalu mengawalinya dengan rumusan salam, dan salamnya itu ada muatan ajaran Allah Tritunggal. Perhatikan saja kalau kita lihat di Efesus yang kita baca hari ini pasal 1 kalimatnya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Lalu pada ayat 2-nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi selalu Paulus itu punya pembukaan, ada namanya ajaran Tritunggal. Kenapa? Karena dia hendak menunjukkan bahwa keselamatan kita, karya pelayanan kita, dan apapun juga di dalam hidup kita ada dalam rengkuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dia memulai segala sesuatunya selalu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa di gereja-gereja Protestan, khususnya GPIB, selalu kita setelah votum, lalu kemudian nats pembimbing, selalu ada salam rasuli. Karena GPIB dan juga gereja Protestan lainnya mengakui atau menghayati bahwa salam rasuli menjadi penting buat tata ibadah kita sebagai penegasan bahwa Allah Tritunggal selalu merengkuh, selalu melingkupi kehidupan kita. Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa ada salam rasuli di sana. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Tritunggal adalah dogma utama iman Kristen, adalah ajaran utama iman Kristen, yang intinya mau mengatakan tentang hakikat Allah, esensi Allah. Intinya Allah itu apa sih? Hakikat dari Allah Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia adalah Tuhan yang maha hadir dengan 3 cara berada: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia memiliki 3 pribadi, bukan 3 orang, bukan 3 sosok, 3 pribadi. Namun dia esa, namun dia bersekutu. 3 pribadi tetapi bersekutu. Kata kuncinya di situ. Beragam tapi bersekutu. Itulah hakikat dari Allah kita. Dan bacaan kita pada hari ini dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ingin mencerminkan juga ajaran itu, bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Saudara-saudara, kalau kita mencermati pada bacaan kita, ayat ketiga itu mengungkapkan tentang pribadi Allah Tritunggal yang pertama, yaitu Allah Bapa. Di sana kita juga menemukan bahwa Bapa memberi berkat rohani kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dari sini kita merenungkan bahwa Bapa, bagaikan Bapa ya dalam kehidupan kita, selalu menjaga, selalu memberi berkat, menafkahi, mencukupi. Jadi Bapa di dalam gagasan kita, iman kita adalah Allah yang memberkati, memberi, merahmati. Itu yang diungkapkan paling tidak di dalam ayat yang ketiga. Lalu yang agak panjang, ayat 4 sampai ayat 12, Paulus membahas tentang pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Di sana dinyatakan, disoroti betapa Allah itu hadir dalam Yesus begitu indah. Sehingga dia saking terkagum-kagumnya dengan Yesus, dia mengungkapkan dengan panjang, dengan dalam tentang beberapa hal yang dia rasakan dari Tuhan Yesus. Apa itu di sana? Bapak Ibu dapat melihat dalam Alkitabnya bahwa di sana Paulus menyoroti keindahan kehadiran Allah dalam Yesus yang memilih kita sejak semula. Kita dipilih oleh Allah di dalam Yesus untuk dikuduskan, untuk ditebus, untuk diampuni, dan diangkat menjadi anaknya. Itu dia ungkapkan dengan baik sekali, dengan padat di dalam bacaan kita hari ini. Bahkan dia juga mengatakan kekagumannya kepada Allah yang hadir dalam Yesus, bahwa Yesus itu punya karakter ingin mempersatukan, ingin mendamaikan. Teladan kita Yesus itu selalu ingin membuat orang bersatu, ingin mendamaikan,
Dan dalam bacaan kita bisa menemukan bahwa Yesus ingin mempersatukan yang di bumi dan yang di sorga. Itulah ungkapan dalam dari Paulus mengenai pribadi kedua, yaitu Yesus. Lalu nanti kita lihat pada ayat 13 sampai 14, di sana Paulus mengungkapkan pribadi ketiga, yaitu tentu saja Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan itu. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita yang selalu mengingatkan kita, yang selalu membuka jalan, memberikan pencerahan, itu menunjukkan bahwa kita ini resmi milik Allah. Kita ini betul-betul di dalamnya direngkuh oleh Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita ini hari ini memang cukup padat. Karena Paulus ingin mengungkapkan kekagumannya tentang beragam caranya Tuhan hadir di dunia ini, khususnya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi jangan sampai salah Bapak Ibu sekalian, kita bilang, oh perjanjian lama itulah Allah Bapa. Oh ketika perjanjian baru itulah Yesus. Lalu kemudian setelah Yesus naik ke surga, oh itulah Roh Kudus. Oh itu salah. Pemahaman itu disebut dengan modalisme, itu salah. Seolah-olah Allah datangnya itu bertahap begitu ya. Ada topengnya Bapa, topengnya Yesus, topengnya Roh, itu salah. Allah itu selalu hadir, kekal. Ketika Yesus hadir, Roh Kudus hadir, di situ Bapa hadir. Jadi kita jangan salah memahaminya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dari sini kita mau belajar sesuatu hari ini. Yang pertama yang saya ajak kita renungkan bersama-sama adalah ternyata saudara-saudara meresponi keragaman dalam kesatuan yang dapat kita baca pada hari ini seperti Allah Tritunggal. Allah kita adalah Allah yang merayakan keragaman, tapi Dia juga adalah Allah yang bersekutu. Maka tanggapan kita mengenal Allah yang seperti itu adalah mari kita bersyukur dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan kepastian hari ini bahwa ada banyak cara Allah hadir dan memberkati kehidupan kita. Kadang Dia hadir dalam pemeliharaan yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kadang Dia hadir menghibur kita di saat duka. Kadang Dia hadir menghadirkan mujizat. Kadang Dia hadir dengan memberikan pencerahan. Itu adalah cara Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan itu adalah kepastian Allah Tritunggal menyertai kita. Itulah keindahannya sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting berikutnya yang ingin saya ajak kita renungkan di Minggu Trinitas yang hari ini kita rayakan adalah mari kita memahami hakikat Allah Tritunggal yang tadi saya katakan keragaman namun bersekutu, itu di dalam pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pendeta Ebenezer Nubantimo dalam bukunya Aku Memahami Yang Aku Imani, itu judul bukunya, dia menyatakan bahwa ajaran Trinitas adalah dasar yang sangat kuat sekali bagi umat Kristen untuk menerima, menghayati, dan menghormati pluralitas atau keragaman. Jadi orang Kristen itu menurut Pendeta Ebenezer Nubantimo dengan ajaran Allah Tritunggal, Allah yang tiga pribadi tetapi bersatu, itu membuat orang Kristen itu secara naluri harusnya sangat-sangat mudah merayakan perbedaan. Sangat-sangat suka merayakan keberagaman dan sangat suka untuk bersama-sama bersatu di dalam perbedaan. Nah saudara-saudara sekalian, teologi Kristen tentang Trinitas adalah dasar untuk mengembangkan perilaku kebineka tunggal ikaan. Saudara-saudara, karena di dalam doktrin Trinitas, pribadi Allah itu berbeda tetapi satu jua. Allah itu digambarkan sebagai satu tapi entitasnya jamak atau tiga pribadi dan cara beradanya berbeda tetapi satu dalam kehendak, dalam karya. Dan juga pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus itu saling berelasi, saling berkomunikasi, tidak mengenal hierarki, saya paling tinggi, kamu paling rendah, tidak. Dan ketiganya tidak saling menyerang dan tidak saling menyeragamkan. Inilah saudara-saudara yang dapat kita renungkan. Kalau kita manusia adalah gambaran dari Allah Tritunggal, kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kualitas persekutuan itu ada pada saya dan pada Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita menjadi pribadi seperti Allah Tritunggal yang suka merayakan perbedaan tetapi suka berjalan di dalam persatuan. Kalau kita tidak suka dan tidak bisa menerima perbedaan dan tidak suka bersatu, jangan-jangan kita bukan penyembah Allah Tritunggal.
Ini menjadi refleksi bersama. Apakah kita sulit untuk menerima perbedaan? Apakah kita sulit untuk berjalan dalam persatuan? Ini menjadi refleksi dan renungan kita bersama-sama. Kita diberikan kualitas oleh Tuhan untuk mampu menerima perbedaan, untuk mampu berjalan dalam persatuan. Ini yang menjadi hal penting buat kita. Jadi orang Kristen adalah orang yang mampu merayakan perbedaan dan menerima keragaman serta tidak berhasrat untuk selalu menyeragamkan segala sesuatu. Saudara-saudara, hal berikutnya yang saya ajak kita renungkan pada hari ini, kalau kita sebagai orang Kristen punya dogma Allah Tritunggal, dan itu adalah dasar iman kita untuk merayakan keragaman dalam kesatuan, bangsa kita punya falsafah yang menjadi dasar kita. Falsafah itu adalah semboyan yang terdapat di dalam dasar negara kita, Pancasila. Semboyan itu berkata Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Lihat Bapak Ibu sekalian, Tritunggal adalah dogma tentang merayakan perbedaan dalam kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika adalah falsafah negara yang mau menyatakan kita berbeda tapi kita bersatu. Indah sekali saudara-saudara sekalian. Keduanya ini, kita tetap beragama tetapi kita ber-Indonesia. Saudara, ketepatan tanggal 1 Juni kemarin adalah hari Pancasila. Dan hari ini saudara-saudara istimewanya beberapa hari kemudian adalah perayaan Minggu Trinitas. Dan saya sangat tertarik dengan Trinitas, dengan Pancasila dalam perenungan hari ini. Saudara-saudara, Pancasila itu adalah pergumulan yang berat juga untuk negara kita. Ketika tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mereka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka harus melakukan persidangan untuk membahas apa sih dasarnya Indonesia. Mereka rapat dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni dan tidak kunjung menemukan apa ya dasar negara kita yang luas ini, yang Nusantara ini, yang begitu banyak keragaman ini. Apa dasar kita? Saudara-saudara, lalu kemudian setelah 12 orang berpidato tidak ada yang sepakat. Lalu kemudian ada satu sosok yang menyampaikan pidatonya dan itu menjadi pidato yang sangat penting, yaitu Insinyur Soekarno. Dia kemudian berpidato menyampaikan bahwa dasar dari negara kita adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Ketika sidang mendengarkan dasar itu begitu komprehensif dan begitu kuat, semua bertepuk tangan dan aklamasi apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno menjadi dasar negara kita. Dan kemudian itulah yang disebut dengan Pancasila. Saudara-saudara, tapi Pancasila pada saat itu baru konsep. Karena pematangannya harus dirumuskan oleh yang namanya Panitia 9. Dan di situ ada cerita yang menarik. Karena di dalamnya terjadi kompromi dengan pihak Islam. Dan kemudian menghasilkan sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menggoncang Indonesia. Karena tadi katanya kita mau bersatu, tapi kok sila pertamanya menekankan tentang pihak Islam. Pihak Indonesia Timur, umat yang beragama lain khususnya, menjadi bergejolak pada saat itu dan tidak menerima hal itu. Dinamika yang panjang untuk menyusun dasar negara ini akhirnya ditemukan suatu kompromi dan toleransi, sehingga akhirnya dirumuskan bahwa sila pertama harus direvisi, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka Pancasila adalah bagian dari upaya supaya kita yang berbeda satu. Jangan hanya menonjolkan satu, tetapi merayakan keberagaman. Saudara-saudara, panjang lebar saya menjelaskan tentang sedikit sejarah hari lahirnya Pancasila ini. Karena apa? Karena saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Pancasila itu lahir dalam semangat untuk mempersatukan semua suku bangsa di berbagai tanah air, penjuru tanah air sebagai satu negara Indonesia. Ternyata untuk sepakat, untuk bersatu tidak mudah. Tetapi kalau kita berhasil bersatu, berhasil sepakat, maka akan ada damai sejahtera. Kalau kita sehati, kalau kita sepikir, maka akan terjadi negara
yang damai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa ternyata kita diingatkan sebagai orang Kristen kita harus berpedoman pada Allah Tritunggal. Artinya saudara-saudara, kita bisa menerima perbedaan, kita mampu berjalan bersama. Tetapi sebagai warga Indonesia, di peringatan Hari Pancasila kita juga diingatkan bahwa kita ini sungguh-sungguh berbeda, tetapi kita dapat berjalan bersama. Karena itu saudara-saudara, di hari peringatan Minggu Trinitas dan hari peringatan kelahiran Pancasila ini, saya mengajak saudara-saudara untuk dapat menekankan kembali kehidupan bersama-sama, keragaman di dalam kesatuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Trinitas dan juga Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol pedoman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa persatuan yang sangat kita perlukan pada saat ini di tengah-tengah tatanan new normal ini. Saudara-saudara, persatuan yang kita perlukan pada saat ini sebagai Indonesia, sebagai umat Kristen, sebagai warga negara. Kita perlu bersekutu, kita perlu bersatu untuk menghadapi masa-masa new normal ini. Kita harus bersatu saudara-saudara untuk melawan COVID-19. Kita harus bersatu bersama-sama untuk sepakat taati protokol kesehatan yang ada. Taati peraturan yang disiapkan. Mari kita sepakat, kita bersehati untuk melakukan hal itu. Persekutuan kita saat ini di tengah-tengah bangsa, persekutuan kita adalah untuk menolong sesama dengan menjaga jarak demi melindungi sesama. Dengan melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, hand sanitizer, dan masker demi menolong sesama. Itulah persatuan sejati kita pada saat ini. Maka saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang melindungi sesama, kita mau menjadi warga Indonesia yang melindungi sesama, mari kita sepakat dan bersatu. Ayo kita masuki new normal dengan sepakat kita harus saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lindungi sesama kita yang terdampak, kita lindungi saudara-saudara kita yang rentan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dapat kita renungkan bersama-sama. Maka biarlah kita dapat merayakan Minggu Trinitas dengan penuh sukacita, memperingati kembali hari lahir Pancasila dengan bangga sebagai Indonesia. Ingatlah, saya Kristen, saya Pancasila, saya Indonesia. Amin. Tuhan memberkati kita.